Hidup itu tatarannya 5. Bisa, pinter, wicaksono, waskita, terus ketrimo. Ketrimo itu kang sinedya teka kang cinita. Dan saya yakin SHTRAT ini salah satu sarana baik. Di SHTRAT itu buang duit, golek seneng, dasarnya iman. Yang bayar kemudian kelas 1 SMA di tahun 61 mulai latihan. Mula-mula tempat latihannya yang mimpin Pak Harsono. Pak Harsono itu putranya Pak Adrito. Kemudian 6 bulan karena itu sekolah, jadi 6 bulan kemudian saya ikut klub atau tempat latihan di Papilin Kabupaten. Di sana tempat latihan namanya Kabupaten Madiun, karena Mas Imam adalah salah satu waktu itu keponakannya daripada Bupati Kesnendar almarhum. Kita dapat tempat latihan di Kabupaten Papilin. Tahun 61 kemudian datang 2 sampai lulus, dari 63 lulus. Kemudian saya pindah ke Bandung. Di Bandung saya nderek Pak Esat. Pak Esat itu sekitar 6 tahun ya, gitu. Sesudah disahkan. Jadi kalau di ini pelatihnya ya Pak Harsono, kemudian Mas Imam, kemudian Pak Esat. Pak Esat kan gurunya Mas Imam. Jadi Pak Esat itu yang membangun, yang melatih Mas Imam dan menerapkan jurus yang sudah disesuaikan. Jadi yang diajarkan oleh sejak itu jurus di SHTRAT itu bukan asli dari Pak Harsono, tapi ada beberapa yang diubah dan disesuaikan, terutama pukulan yang tadinya menggunakan bandul diganti dengan swing. Itu yang paling legenda. Kenapa diganti? Karena pukulan bandul itu tidak diajarkan dalam bela diri yang di modern. Itu yang diganti Pak Esat, dan itu dibuktikan oleh Mas Imam dalam melatih siswa-siswanya, sehingga siswanya bisa merajai lapangan waktu itu, merajai kongkus karena pukulan itu. Beberapa jurus yang disesuaikan, jurus 2 dan jurus 3 itu dibalik otaknya. Jadi kalau Pak Harjoto mau berdasarkan falsafah, kalau Pak Esat mengajar berdasarkan kemudahan relatifnya. Itu ada beberapa jurus yang sulit, seperti jurus 4 lama itu dilatihkan di jurus 25. Buat jurus 4 yang praktis, karena Pak Esat selalu mendasarkan pada eksperimen. Orang baru yang latihan kemudian dites, kalau dia tidak bisa atau belum bisa menangkis, berarti itu termasuk kategori yang sulit, yaitu diatur kembali. Angkatan saya kebetulan 8 orang, di atas saya ada angkatan Mas Farmasi 7 orang, kemudian tahap berikutnya angkatan saya 8 orang. Itu latihannya pertama dibedakan waktunya, 2 sifatnya tertutup, jadi nggak boleh dilihat oleh tingkatan yang berbeda gitu. Nah, suatu lompatan besar dari SHTRAT adalah pada tahun 63. Pada saat itu kita tidak tahu di Jakarta, di Seluruh Madiun itu siapa yang pencak silatnya bagus, tidak tahu.
begitu diadakan ide, udah diadu aja siapa yang menang pertandingan untuk adu adu bebas, bukan pertandingan seperti sekarang. Diselenggarakan di Karsidena Madi, kantor Karsidena, halaman Karsidena Madi. Disebutnya kongres waktu itu. Kongres itu didirikanlah panggung setinggi 2 meter, kemudian diadu di sana. Jadi tahap pertama biasa pemeriksaan dokter segala macam, kemudian bertanding. Waktu itu pertandingan sebetulnya ada 16 partai. 16 partai dari SHT yang ikut 6. Jadi tokohnya ada Parno Ramelan, kemudian ada Darso itu putranya Mbak Mantri Botok. Darso, terus partai ketiga itu Mas Imam, partai keempat itu Mas Rianto, dan seterusnya ada Fendi segala macam, itu angkatan-angkatan saya. Di dalam pertandingan tersebut kita menganut peraturannya juga masih bebas jadi menggunakan karena ringnya ring tinggi, jadi beberapa peraturan yang tinggi dimanfaatkan. Partai pertama yang turun itu adalah Parno Ramelan melawan pelatih utama dari Pecet Jakarta. Namanya Narso, itu keduanya teman-teman saya SMA. Terus partai kedua adalah Mas Darso melawan guru besarnya Pecet Jakarta, Sietno. Kemudian partai yang fenomenal adalah partainya Mas Imam Gus banget melawan Pak Sukoco namanya. Sukoco itu dari Guru TK. Kemudian turun Mas Rianto itu partai keempat. Nah, di Mas Imam itu dibuat teman-teman itu atau adik-adik itu membuat legenda, seolah-olah itu pertarungan yang fenomenal, padahal pertarungan yang biasa aja. Saya bisa mengikuti pertandingannya karena saya ditunjuk menjadi dokter pertandingan. Sebetulnya memang Pak Koco ini orangnya kedokteran, jadi tendang segala macam diem aja, nggak terasa sakit, nggak terasa apa, sehingga membuat padahal Mas Imam waktu itu tendangannya cepat, keras gitu kan, tapi tidak mempan. Mas Imam menggunakan teknik kuncian, jadi si Pak Koco ini kunci, kemudian dihitung sampai 8 tidak bisa lepas, dia menang. Dari belajar. Sejak itu minggu berikutnya yang kita tadinya berlatih itu cuma 8 orang. Minggu berikutnya itu datang 1000 orang anak maju ini, pengen belajar berkelahi. Ini ceritanya. Jadi kita nggak bisa latihan tertutup lagi. Jadi yang selanjutnya menjadi 1000 itu kemudian banyak sekali, dan sejak itulah SHT dalam jumlah massa itu selalu nomor 1 sampai sekarang. Jadi tidak ada pencak silat yang berkembang begitu cepat seperti SHT. Bahkan orang SHT sendiri pengen bikin protolan, bikin latihan sendiri, pengen nyanyi dengan nama lain itu nggak berhasil. Jadi itu adalah kombinasi antara metode sama karisma. Metode yang dilakukan Mas Imam dan jurus yang disederhanakan oleh Pak Irsad itu kemudian dilatihkan. Kemudian karisma Mas Imam sendiri yang menyebabkan semua anak muda pengen berlatih. Jadi kalau
sebelum waktu saya kan nggak begitu. Terus sudah kita latihan itu, maka semua pemuda Madiun pengen latihan pencak silat, itu ceritanya.